Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini malam-malam, sorry kalau live malam-malam terus ya. Ya sebelum tidur berbagi manfaat. Nah, hari ini saya mau membahas dua hal atau dua sebab yang biasanya membuat banyak orang terkena virus corona. Udah kayak dokter aja ya. Tetapi ini dalam kacamata saya ya, ini versi saya. Bahkan dua hal ini pula yang membuat banyak pebisnis bangkrut. Dan dua hal ini pula yang membuat banyak manusia terjerumus dalam dosa. Nah, sebenarnya filosofinya itu udah diajarin sama di agama saya, di agama Islam itu udah diajarin sebenarnya. Banyak hal ketidakenakan dalam hidup ini atau musibah atau bencana dalam hidup ini, baik itu secara spiritual yaitu dosa, secara bisnis itu kebangkrutan, atau secara prestasi Anda mungkin atau apapun, itu petaka-petaka itu tuh banyak ditimbulkan akibat dua hal ini teman-teman. Nah, kita bicara dalam kacamata bisnis dulu ya, dalam kacamata dosa dulu ya. Nah ternyata Assalamualaikum warahmatullahi live sendiri juga. Nah, dua hal ini adalah syubhat dan syahwat. Jadi orang itu banyak berdosa itu ya ujung-ujungnya kalau ditelusuri cuma dua hal ini teman-teman, syubhat dan syahwat. Syubhat itu sebuah hal yang nggak jelas, kita nggak tahu maksudnya apa, kita nggak ngerti hakikatnya gimana, akhirnya kita sering terlena dan tertipu dengan syubhat itu. Juga dengan syahwat. Syahwat itu adalah keinginan manusia yang sebenarnya ini fitrah, nggak bisa dibuang juga, karena itu pula kita bisa disebut manusia bukan malaikat ya. Dan itu yang membedakan kita dengan malaikat juga. Dan syahwat ini pula yang membuat kita sempurna. Tetapi kita harus mengontrolnya, gitu aja. Jadi kita harus ngontrol. Kalau nggak ngontrol, kita nggak bisa juga tanpa syahwat hidup. Tetapi jika kita nggak bisa ngontrolnya, syahwat itu akan ditunggangi setan. Sehingga kita melakukan sesuatu semau kita, sekehendak kita tanpa melihat petunjuk dari Allah gitu ya, tanpa melihat petunjuk dari Rasulullah. Akhirnya ya semau-maunya, namanya juga syahwat ya, pakai ya dia sendiri gitu ya, nafsunya sendiri ya. Terus yang kedua adalah syubhat. Syubhat itu kita ambigu dengan itu, kita nggak paham sepenuhnya dengan itu, tetapi kita ngotot, ngeyel, ngerjain. Dan biasanya orang yang memaksakan diri untuk melakukan hal yang syubhat itu biasanya balik-balik lagi ke syahwat. Dia menggebu dengan itu, halal haram ya, halal apa haram ya, kita nggak tahu tuh. Nah itu syubhat tuh kayak gitu, halal haram ya, halal haram ya, kan kita bingung loh. Akhirnya belum tahu ini, kalau nggak tahu nggak dosa gitu ya. Padahal nggak kayak gitu logika fikih dosa nggak dosa itu ya. Harusnya ya tahu dulu. Kalau kita udah punya keraguan di sana, berarti itu adalah alarm bahwa kita harus cari tahu. Kalau kita menutup mata untuk cari tahu, justru itu dosa pertama kita, yaitu menutup diri dari ilmu, atau nggak nyari dulu baru, tapi langsung hajar-hajar aja. Nah itu balik lagi, itu berpadu udah pasangan tuh, syubhat dan syahwat itu udah pasangan. Nah di dalam bisnis juga sama, orang itu banyak yang rugi atau bangkrut di dalam bisnisnya. Itu biasanya ya karena itu juga, karena gelap mata, pokoknya ini menjanjikan, ini keren, bagus, akhirnya ketipu. Karena syahwat aja, kebawa nafsu gitu ya, kebawa nafsu. Dan juga syubhat, kita nggak tahu ini sebenarnya bisnis bagus nggak. Atau biasanya kalau ada isu tuh, biasanya ada isu akan dibangun bandara di ini nih,
bisnis biasanya di saya ya, di bisnis saya yang properti ya. Beberapa itu ada orang tuh yang suka spekulasi ya. Jadi mau dibangun bandara di mana gitu ya. Itu langsung rame-rame makelar atau siapapun biasanya yang jadi spekulan, borongin tanah di situ. Bahkan kadang DP aja, yang penting udah bisa jual dan nggak bisa dijual orang lain lagi. Tetapi ya nggak valid, yaitu syubhat. Kalau di dalam kacamata Islam itu namanya syubhat. Kalau di dalam ranah bisnis yaitu spekulasi. Kalau soal gengsi, soal syahwat di dalam bisnis itu biasanya akhirnya menuju ke beli mobil sembarangan, beli rumah sembarangan, akhirnya spending yang nggak kita butuhkan tapi kita butuh untuk syahwat kita. Atau kalau di dalam ranah kehidupan bisnis biasanya mereka para teman-teman pebisnis menyebutnya gengsi. Jadi dua hal kan sebenarnya ini. Kalau di bahasa Islamnya syubhat dan syahwat, kalau di bahasa bisnis ya jadi spekulasi dan gengsi. Nah gengsi ini banyak, pengen dilihat udah sukses, akhirnya beli mobil, punya duit sembarangan, beli spending yang konsumtif aja. Secara keuangan ini nggak bagus, sembarangan ya. Kita nggak melihat kita sebenarnya butuh apa, harus menyisihkan untuk perputaran bisnis kita selanjutnya dan sebagainya. Apalagi banyak yang terjebak dengan apa? Dengan kredit. Ada yang leasing motor, ada yang KPR rumah, padahal bisnis juga baru naik, belum sukses, belum berjaya, tapi udah ngerasa sukses. Udah pengen dilihat sama teman-temannya sukses. Nah itu gengsi teman-teman, itu syahwat banget, itu syahwat. Jadi mohon dihindari yang kayak gitu. Ya ini juga sebenarnya buat saya sendiri ini nasihat buat saya sendiri yang ya sekarang saya berbisnis. Jadi ya hati-hati saya juga untuk nggak spekulasi, tapi memang harus baca. Jadi caranya itu sama teman-teman untuk menanggulanginya. Nah ini soal corona nanti saya bahas belakangan ya. Apa hubungannya? Kenapa sama dengan ini? Kenapa masyarakat banyak yang terjangkit corona? Ternyata karena dua hal ini juga. Nanti kita akan bahas. Tetapi poin pentingnya, karena saya pebisnis, saya mau ngasih manfaat soal ini. Tetapi karena memang lagi pada mikirin corona ya saya bahas juga. Karena memang juga ada hubungannya. Semoga ini bisa jadi pencerahan buat teman-teman yang sedang berbisnis, juga sedang menjalani kehidupan ketakwaannya ya. Semoga sama-sama kita saling menasehati ya. Nah ternyata dua hal ini, rumus untuk menghindarinya ya dua juga. Pertama, kalau syubhat itu satu-satunya cara untuk menghindarkan kita dari syubhat atau keraguan-raguan atau ketidakjelasan. Kalau di dalam bisnis itu namanya spekulasi. Untuk menghindarkan ke yang pasti-pasti aja, ke yang jelas, berarti syubhat itu gelap atau remang-remang lah ya. Dan yang terang itu apa? Kalau di dalam Islam al ilmu nurun, yang bercahaya itu ilmu. Jadi kalau pengen nggak syubhat lagi dan nggak pengen spekulasi lagi, berarti harus ilmui itu, belajar lagi, cari tahu ilmunya yang benar, itu halal atau haram, itu menjanjikan atau tidak, itu potensial atau tidak, ini orang nipu atau enggak. Kita harus tahu, kita harus punya pengetahuan atas hal itu, kita harus ngerti, paham atas ilmu di bisnis tersebut atau di hal tersebut. Yang kalau kita mau ini halal atau haram, kalau kita punya ilmunya secara fikih atau apapun. Misal apalagi teman-teman yang berbisnis, teman-teman muslim banyak kan ya, insya Allah banyak teman-teman muslim di dalam dunia bisnis teman-teman. Hal yang subhat itu banyak banget. Yang teman-teman mungkin belum belajar, silahkan belajar fikih muamalah maliyah ya, fikih kita berkehidupan dengan sesama manusia dalam hal harta. Itu dibahas lengkap kalau di fikih muamalah itu, dari kepemilikan,
kepemilikan gimana, cara mendapatkan juga ada. Jadi yang bisa kita miliki itu apa aja itu ditentukan sama Allah. Terus yang yang untuk bisa memiliki apa yang boleh kita miliki itu ternyata nggak sembarangan. Ternyata hal yang boleh kita miliki, kalau caranya memiliki itu salah. Misal dengan cara ribawi, kredit tadi misal, mohon maaf kalau masih ada yang kredit ribawi, itu dosa. Dosa riba ya, dosa riba itu gila lebih gede lagi daripada teman-teman dosa yang kayaknya mencelakakan orang lain seperti nipu dan sebagainya. Dosa riba itu jauh lebih mencelakakan sebenarnya, baik diri sendiri ataupun orang lain. Nanti kita akan bahas mungkin di momen selanjutnya ya. Nah, itu teman-teman. Terus cara memutarkan atau mendistribusikan harta itu juga ternyata banyak, dengan cara macam-macam juga. Nah, teman-teman silahkan belajar tentang makelaran, dropshipper tuh gimana hukumnya. Kalau boleh, jadi dropshipper jawabannya sebenarnya bisa boleh bisa enggak. Yang boleh gimana, yang enggak gimana. Nah, mungkin kita nanti akan bahas. Nah, teman-teman tuh harus ilmu itu. Bahkan di zaman Umar bin Khattab ada seorang sahabat yang menjual gandum sangat-sangat mahal. Persis seperti keadaan hari ini. Jual gandumnya mahal banget. Terus Umar nanya, kenapa kamu menjualnya dengan harga semahal ini gitu ya. Jadi sebenarnya di dalam Islam itu yang saya tahu, menentukan harga barang itu terserah teman-teman. Terserah, mau untung 1000% juga monggo. Asalkan ada banyak catatannya. Asalkan tidak ada orang yang merasa terdolimi dengan harga itu. Contoh orang yang menjual gandum ini adalah orang yang gini ceritanya. Dia ditanya, kenapa kamu menjual gandum semahal ini? Untuk berkelit, dia mengatakan, sesungguhnya aku tidak memaksa siapapun untuk membeli barangku. Tapi Umar bin Khattab tahu bagaimana tidak memaksa. Jika kamu memborong semua gandum dari kafilah dagang yang datang ke Madinah, lalu kamu menunggu semua pedagang kehabisan barangnya, sehingga hanya engkau yang menjualnya sekarang. Sehingga barang itu kau jual berapapun pasti laku dan pasti orang membelinya, karena semua orang membutuhkannya. Sungguh, tahukah engkau bahwa apa istilahnya nimbun atau menimbun itu adalah dosa? Digituin. Karena itu kezaliman banget, zalim banget. Nah, hari ini kalau ada yang seperti itu, Masya Allah, zalim banget. Kalau mau kulaan ya kulaan aja, jual juga dengan harga sewajarnya seperti biasanya. Meskipun ada kaidah supply and demand. Nah, kalau di dalam dunia ekonomi mungkin ada supply and demand, tetapi di dalam Islam kita nggak boleh kayak gitu. Kita ada aturannya agar mekanisme di dalam pasar itu bisa tetap adil. Adil lawannya apa? Zalim. Jadi jangan sampai zalim. Supply and demand seolah adil, padahal enggak. Karena ada hal yang bisa dimainkan dalam rumus itu, supply and demand. Oh, berarti tahan aja sampai suplainya habis, maka suplainya akan kecil, demand-nya akan besar. Maka aku akan untung banyak. Enggak boleh itu dimain-mainin kayak gitu. Nah, akhirnya Umar bilang gitu, apakah kamu enggak tahu kalau itu dosa? Orang ini berkelit lagi. Dia tahu banget bahwa orang yang tidak tahu ilmunya tidak akan terkena dosa. Dia bilang, sesungguhnya aku tidak tahu kalau itu dosa. Dia berharap dengan bicara seperti itu, Umar bin Khattab mungkin akan berkata, oh jika kamu belum tahu ya sudah, nggak apa-apa. Silakan dilanjutkan lagi dengan harga yang sewajarnya. Enggak. Dia tetap diusir dari pasar. Kenapa? Umar bin Khattab berkata, sesungguhnya itulah dosa pertamamu, berdagang tanpa tahu ilmunya. Jadi teman-teman, dagang itu harus tahu ilmunya. Nggak macam-macam, nggak sembarangan. Karena itu urusan perut Anda yang akan menjadi darah daging Anda, keluarga Anda, anak istri Anda. Kalau barangnya haram, Masya Allah, doa nggak kekabul, bencana bisa datang sewaktu-waktu tanpa Anda ketahui kapan datangnya. Itu harta haram. Harta haram tuh efeknya gila banget. Nanti kita akan bahas. Harta haram itu nggak bisa disucikan. Dengan zakat nggak bisa. Zakat itu hanya mensucikan barang yang suci untuk lebih suci lagi ya, istilahnya saya gitu ya. Jadi bukan untuk mensucikan harta haram. Kalau kayak gitu caranya, semua orang korupsi habis itu zakat.
semua orang ngerampok, habis itu zakat, habis itu semua sisa hartanya suci. Nggak bisa kayak gitu. Nah, nanti kita bahas soal itulah ya. Tapi kita bahas lagi, balik lagi bahwa mengilmui sesuatu itu penting. Terkhusus ada ilmu-ilmu wajib. Seperti kalau teman-teman berdagang ya harus tahu ilmu dagang. Karena itu sebenarnya fardu ain untuk masing-masing pedagang. Nggak boleh jualan kalau nggak ngerti ilmunya. Umar bin Khattab mengusirnya, belajar pikir dulu, intinya belajar tentang dagang dulu. Setelah itu silakan balik kembali dagang lagi setelah kamu tahu ilmunya. Kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan kalau orang nggak ngerti tentang ilmu berdagang maka dia akan terjerumus kepada riba. Dan sekarang udah banyak buktinya. Siapa yang kejerumus dalam riba? Entah kejerumus dosanya, udah jelas kalau riba langsung dosa. Entah kejerumus kerugiannya. Sekarang mungkin lagi resesi kayak gini, dolar naik, harga naik, ya, macam-macam, akhirnya nggak bisa nyicil, gimana? Banyak kan? Nah, silahkan, berarti sekarang biar kita nggak terjerumus dalam dosa dan kebangkrutan, ilmui banyak hal tentang halal haram, tentang fikih ya, tentang 5 hukum, yaitu makruh, mubah, halal haram, terus apa? Makruh, mubah, halal haram, sunnah. Nah, kayak gitu teman-teman. Silahkan, soal harta, soal bisnis ya, diilmui biar kita itu nggak spekulasi. Dan itu caranya membuat sesuatu nggak subhat lagi atau nggak spekulasi lagi adalah dengan ilmu. Kalau soal nafsu, soal gengsi, gimana mas? Sarannya cuma satu, dikekang. Islam mengajarkan banyak hal dengan cara puasa. Terus muhasabah kalau bahasa kerennya hari ini itu self talk, ngomong sama diri sendiri, ya Allah, masa aku udah hidup selama ini masih kayak gini juga, masih banyak dosa juga, kayak gitu. Ini buat saya sendiri juga ini, karena ya jujur kalau teman-teman tahu dosa saya mungkin teman-teman nggak mau temenan sama saya. Tapi ya yuk kita saling menasehati biar kita sama-sama baik di akhirat nanti. Kalau saya nggak ada di surga, teman-teman ada di sana, ya Allah, tolong angkat dari neraka. Lido dulu pernah ngasih nasihat saya sehingga saya menjadi orang yang lebih baik dan sebagainya. Silahkan, mohon kayak gitu ya. Saya pengen punya banyak saudara yang menyelamatkan saya nanti, jadi syafaat saya nanti. Bahkan sudah teman solih tuh hari ini, bahkan di dunia aja saya udah ngerasain syafaat mereka. Udah nolong saya beberapa bulan yang lalu, saya merasa sangat-sangat tertolong sama sahabat-sahabat soleh saya. Nah gitu ya, itu malah kesana ya, saya jadi melo kalau ke situ. Nah itu teman-teman, caranya cuma 2. Pertama ilmu, kedua adalah kontrol diri, muhasabah. Ingat Allah terus, jadi ingat ya, eling ya, kalau orang Jawa tuh eling lan waspodo. Eling itu ya ingat, waspodo itu ya sadar diri, kayak gitu ya. Tetap zikrullah gitu ya, sholat dan sabar itu buat menangani cobaan. Nah terus apa hubungannya sama corona? Ternyata sama aja teman-teman. Hari ini banyak orang yang ngerasa banyak orang yang terkena corona ternyata karena 2 hal. Corona ini syubhat teman-teman. Kenapa? Gejalanya nggak nyata. Ya yang kena itu, yang ketular itu masih bisa keluyuran dengan sehatnya. Bahkan dia bisa menulari orang yang ketularan bisa lebih parah daripada dia, tergantung sistem imun dia. Berangkat kerja, pulang kerja enggak cuci tangan, enggak mandi dulu, enggak apa, langsung cium anak istri, anak kecil banget, masih bayi mungkin, masih apa, imunnya mungkin belum sekuat Anda, atau Anda bersin-bersin di ini enggak pakai aturan gitu ya, hajing aja gitu, batuk ohok aja, nggak ditutup, nggak diapa gitu kan, udah diajarin ditutup gini ya, patuhi ini itu ada caranya. Nah itu ilmu juga, itu ilmunya. Nah caranya biar nggak kena corona berarti ilmui. Pertama tadi cara menghindarkan kita dari ketularan apa, diilmui. Terus kita harus paham bahwa corona itu nggak nyata gejalanya.
Kalau kita sadar berarti kita tetap waspada. Jadi eling lan waspada tadi. Ingat aku waspada. Jangan-jangan saya kena, jangan-jangan ada kewaspadaan, bukan kekhawatiran, bukan kecemasan ya, tapi waspada. Waspada itu beda sama paranoid, beda banget. Waspada itu tetap terjaga, kita nggak yang panik gitu, enggak. Karena kita tahu ilmunya, insya Allah enggak. Tetapi untuk jaga-jaga, aku cuci tangan, aku mandi dulu, baru ini gitu. Apalagi di rumah ada mungkin kakek nenek, orang tua udah sepuh dengan penyakit-penyakit penyerta sebelumnya, diabetes dan sebagainya. Mungkin kan ada orang tua itu kan imunnya menurun. Ya teman-teman yang masih sehat ya jangan sembarangan gitu. Ilmu itu. Kenapa banyak yang kena? Karena banyak orang nggak tahu kalau dia kena. Karena nggak ada gejalanya tuh, nggak kerasa banget gitu. Nah itu subhat. Jadi teman-teman harus tahu ilmunya, ilmu corona gitu. Terus jangan pakai syahwat. Mentang-mentang sehat, ngerasa nggak ketularan, terus disuruh bubar, disuruh di rumah aja songong ya. Hidup mati di tangan Allah, iya, tetapi takut berani mati bukan ukuran keimanan teman-teman. Di luar sana banyak orang berani mati untuk Kim Jong Un. Apakah mereka dianggap beriman kalau bukan Islam ya, maksudnya ya? Teman-teman juga sama aja, mungkin di agama lain juga sama kan. Semua agama juga berani mati, bahkan ateis pun itu berani mati untuk sesuatu yang dia cintai. Jadi berani mati itu bukan ukuran Anda beriman, tetapi iman menuntun Anda untuk tidak takut mati, bisa mengorbankan. Jadi beda teman-teman. Teman-teman itu keluar rumah kalau nggak ada perlunya itu mau jihadin apa? Mungkin kalau yang teman-teman ojol dagang sesuatu di luar sana, mungkin ya iya itu jihad dia mencari nafkah. Dan dia tahu sebenarnya aku keluar ini banyak ancaman, tetapi demi menunaikan tanggung jawabku dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupi atau menjadi jalan nafkah bagi keluargaku, maka aku akan berjihad di jalan Allah ini. Dia tetap ngojol dengan niatan itu, dengan ketakwaan, bukan sembarangan nongkrong atau gaya ya. Itu sombong, itu syahwat teman-teman. Sombong itu nafsu teman-teman. Ya tolong dipilah. Pas teman-teman ngomong hidup mati di tangan Allah, yang muncul dalam hati itu sombong atau iman? Karena beda rasanya, pasti beda. Nah gitu aja sih. Ini aku jadi rada ini ya. Karena teman-teman, mungkin teman-teman nggak ngerasa ketularan. Tapi orang di rumah teman-teman, ternyata teman-teman aslinya ketularan tuh nggak tahu. Teman-teman sehat-sehat aja dan insya Allah sehat terus, bismillah, amin. Tetapi apakah teman-teman tahu kalau teman-teman beneran terjangkit apa enggak? Kalau ternyata terjangkit cuma teman-teman karena kuat, akhirnya ya biasa-biasa aja. Tapi istri, anak di rumah gimana? Orang tua, kakek nenek mungkin juga di rumah gimana? Ternyata teman-teman sentuhan sama mereka, cipika-cipikias, cium tangan, apalagi anak kecil cium tangan bapaknya. Mereka nggak tahu teman-teman. Itu yang bahaya gitu ya Allah. Masih ada orang yang merasa kuat gitu ya. Yang kuat tuh Allah. Tetaplah merasa lemah. Biar apa? Biar kita terus ngagungin Allah, biar kita tetap waspada, ya Allah berikan aku kekuatan terus. Dengan tetap sadar bahwa kita itu makhluk, bukan holik. Kamu tuh makhluk, kamu tuh ciptaan, bukan pencipta. Gitu. Kalau penciptanya nyuruh kamu ikhtiar menjaga diri, ya jaga diri. Gitu sih. Itu pesan saya. Jangan pakai syahwat, nanti kena corona. Kalaupun nggak teman-teman, keluarga atau temennya lagi yang lain. Itu pesan saya. Jadi ya ada yang bilang aku udah ikhlas kalau mati karena corona. Iya, kalau kamu yang mati. Kalau keluargamu itu terus
Yang kedua, kalau emang kamu bilang kayak gitu, kalau sakit jangan berobat. Wes ngono. Karena yang susah itu, yang ngenes itu teman-teman, itu dokter-dokter yang sekarang banyak di rumah sakit. Silakan tanyain satu-satu. Kok saya rada yakin ya, kalau mereka itu salah satu atau beberapa orang, ada yang sebelumnya itu songong kayak gitu, yang wes santai aja, hidup mati di tangan Allah, apa keluyuran aja, nongkrong aja, have fun gitu loh. Terus piknik corona atau apa kemarin, liburan corona, malah bikin hashtag liburan corona. Wes wong malah mudik semuanya itu, yang nggak tahu pas mudik bawa penyakit, dianya nggak apa-apa, sekitarnya ternyata banyak yang tepat gitu. Jadi ya weh lah, ayolah patuh sama pemerintah, bukan karena kita patuh, bukan kita karena patuh, bukan karena kita takut pemerintah, tetapi kita taat sama Allah untuk tetap berikhtiar gitu ya. Jadi gitu aja pesan saya, hindari kesyahwatan, hindari syahwat ya, maksudnya kontrol syahwat dan hindari syubhat, ilmu dan kontrol diri, atau puasa ya, sabar, tabah kayak gitu. Jangan sampai ke bawah nafsu, ke bawah sombong itu juga nafsu soalnya, gitu ya. Kuncinya cuma dua, karena ya tadi ilmu dan sabar. Dan sebab bencana juga cuma dua, syubhat dan syahwat. Camkan itu baik-baik biar teman-teman selamat dunia akhirat. Saya doakan teman-teman selamat dunia akhirat, selamat bisnisnya, selamat kehidupannya, selamat kesehatannya, selamat juga akhiratnya. Gitu aja dari saya, terima kasih. Jangan lupa subscribe kalau teman-teman nontonnya di YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share ya, share ke teman-teman yang lainnya biar lebih bermanfaat. See you.